Shalom, saya Sarah. Saya bersyukur mengikuti Tuhan Yesus sumber mukjizat saya. Tahun 2017 saya divonis sakit autoimun dengan ITP, yaitu saya trombositnya hanya 3.000 dan HB-nya 5. Kalau orang normal 150.000 itu minimal. Nah, selama 2017 sampai 2020 awal saya bolak-balik masuk rumah sakit untuk tambah darah. Dan pada tahun 2020 awal Januari saya kembali masuk rumah sakit, dan saat itu saya cukup berat, saya susah minum, dan 2 minggu saya dirawat lalu saya pulang. Dan di awal Februari saya masuk rumah sakit lagi, dan di situ jantung saya bengkak, paru-paru saya basah, dan ginjal saya juga kena. Dan saat itu saya dirawat selama 2 bulan. Nah, di akhir Februari saya tiba-tiba mengalami stroke ringan, tangan dan kaki saya tidak bisa bergerak. Saat itu saya benar-benar seperti sedih banget karena keadaan saya yang tiba-tiba semuanya jelek, dari jantung, paru-paru, ginjal, bahkan saya kena stroke ringan. Suatu malam saya fatal, dan karena saya tidak bisa bernapas, dokter jaga menyarankan saya untuk masuk ICU. Dan saat itu saya merasa kayaknya saya nggak kuat sampai besok. Jadi malam itu saya minta tolong untuk Aswan dan James kumpul di rumah sakit, karena malam itu yang jaga Olga dan kakak saya, juga keponakan saya. Tapi saya tidak bisa bicara, saudara, karena memang saya udah nggak terlalu lemes untuk bicara seperti itu. Untuk memanggil Aswan dan James saja tidak bisa untuk diucapkan. Dan tiba-tiba suster masuk ke ruangan saya, kasih tahu ke dokter bahwa ICU habis, tidak ada tempat. Jadi saya tidak jadi masuk ICU, dan cici saya bilang, yuk kita doa aja ya, gitu, selain sama Tuhan. Waktu kakak saya berdoa, nah, Tuhan Yesus, tiba-tiba saya bisa bicara gitu. Tuhan Yesus, saya ikutin semua cici saya sampai selesai doa. Dan ya mungkin saya nggak tahu itu suara dari siapa, tapi saya percaya itu karena Tuhan tolong saya. Dan malam itu akhirnya karena saya tidak bisa masuk ICU, dokter memberikan obat nebulizer dengan dosis yang sangat tinggi. Dan ternyata malam itu saya bisa tidur, dan paginya saya cukup baik, tidak sesak napas seperti semalam. Dan saya bersyukur karena Tuhan baik buat saya. Dan pada 2 hari kemudian saya harus cuci darah karena ginjal saya juga ikut kena rusak. Dan pada awal Maret itu sudah banyak COVID, sehingga di belakang kamar saya itu sudah untuk COVID semua. Saya sudah mulai belajar latihan bicara, latihan untuk berjalan. Dan pada tanggal 28 Maret saya disuruh pulang untuk berobat jalan karena COVID sudah banyak sekali orang yang kena COVID, sehingga saya diharuskan untuk pulang, belajar berjalan dan terapi semua di rumah. Saat di rumah, saya karena tidak bisa naik ke atas, jadi saya tinggal di rumah Pak Almon selama 4 bulan. Waktu saya pulang, 3 hari kemudian saya tiba-tiba nggak bisa kencing, jadi saya dirawat lagi di rumah sakit lagi. Nah, saat saya ternyata saya memang nggak bisa kencing, jadi saya di kateter. Selama 2 bulan saya di kateter, saya diminta ke dokter Aaron. Waktu ketemu dokter Aaron menyarankan jangan kateter terus karena bahaya infeksi. Akhirnya saya disuruh memakai alat namanya CIC. Alat CIC itu kalau kita pipis, kita bisa pakai alat itu. Alat itu dimasukkan, saya pikir saya bisa sendiri gitu pakai alat itu. Ternyata tidak bisa, harus dibantu dengan anak saya Olga atau suami saya Aswan. Nah, sangat tidak enak karena tidak bisa pipis sendiri. Nah, selama
4 bulan saya pakai alat CIC. Nah, akhirnya saya terus belajar jalan, saya belajar naik ke atas tangga, belajar naik tangga. Nah, setelah saya bisa, saya pulang ke rumah. Sebelum saya pulang ke rumah, saya disuruh ke Dokter Alvin untuk terapi. Nah, saat di terapi itu terapi otot buat pipis, itu sakit sekali saudara, luar biasa sakitnya. Dan Dokter Alvin mengatakan bahwa otot buat saya buang air kecil itu baru 20%, sehingga saya harus setiap 2 minggu saya harus terapi. Padahal saya tuh benar-benar nggak sanggup untuk terapi seperti itu, selain sakit luar biasa dan seperti nggak sanggup. Nah, setelah saya pulang, saya cuma bilang sama Aswan, saya kayaknya nggak mau lagi terapi karena nggak kuat, sakit banget. Nah, setelah itu sebelum 2 minggu saudara, waktu malam saya ingat banget jam 3 malam, saya tuh pengen pipis. Saya panggil Aswan, Wan mau pipis. Nah, mungkin jam 3 pagi itu subuh, orang lagi anak-anaknya tidur sehingga dia tidak mendengar suara saya. Jadi waktu saya terus-terusan, Wan mau pipis gitu, karena saya harus dibantu. Akhirnya tiba-tiba itu benar-benar saya merasakan suara Tuhan. Tuhan berkata, mengapa engkau tidak memanggil aku? Saya tuh benar-benar kaget. Saya cuma bilang, Tuhan ampuni saya. Kadang mungkin kita tuh bukan tidak berdoa, bukan juga tidak manggil nama Tuhan, tapi kadang kita lebih fokus dengan kata-kata dokter bahwa otot saya baru 20% untuk bisa pipis sendiri. Tapi kalau Tuhan sudah mau menyembuhkan kita, Tuhan bisa seperti membalikan tangan, Tuhan sanggup menolong. Saat itu saya cuma bilang, Tuhan ampuni saya ingin melangkah dengan iman. Akhirnya saya berjalan sendiri ke WC dan saudara, itu merupakan mujizat yang saya rasakan dan saya bisa pipis sendiri. Saya bersyukur, sangat bersyukur kalau Tuhan itu baik buat saya. Setelah itu, setelah saya bisa pipis, saya pelan-pelan saya terus belajar jalan, saya belajar makan, semuanya saya belajar. Dan hari ini saya merasakan Tuhan itu begitu baik buat saya. Kadang kita dalam perjalanan hidup kita sering sekali banyak sekali masalah, tapi satu kata bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu begitu baik. Asal kita percaya dan kita beriman, Tuhan pasti menolong, karena Tuhan itu sumber mujizat, sumber pertolongan kita. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di tahun ini sesuai dengan tema bahwa Tuhan mengerti. Memang saudara, Tuhan itu benar-benar mengerti setiap anak-anaknya yang berseru dan berharap kepada Dia. Biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Amin.